pertandingan bisa jauh lebih panjang, namun dibalas oleh Bigetter Era dengan penggunaan Florin. Jadi bakal sama-sama melakukan healing juga di antara kedua tim ini ya. Wah, Red Derby hari ini diwarnai dengan healing gaming nih. Healing gaming benar-benar. Dan ini berarti efek sisinya bakal datang dari seorang Valentina kalau gini ceritanya. Mereka bakal coba untuk ngambil ke arah ke altar ataupun nanti final slash dari seorang Arlott juga. Posibilitasnya banyak banget, keuntungan di area early game mungkin bisa dipegang sama Bigetron, tapi ngomongin ke arah late game atau bahkan mid game ya, ketika Karinya udah punya item, ini bakal jadi bahaya yang cukup besar juga, power yang cukup besar juga untuk para pemain dari MBR Delphine. So, untuk game yang pertama kali ini kita akan lihat eksekusi dari kedua belah tim. Langsung saja masuk ke dalam Land of Doubt. Yes, Olimtrade is the international partner of WSL Season 7. Unlock the secret of the financial market with Olimtrade and start your epic journey to become a financial legend. Olimtrade is foreign broker licensed by PFSC, making investment carries inherent financial risk. Please read the terms and conditions to fully understand the risk involved. Yes, terima kasih King Kodok. Dan sekarang kita melihat juga bagaimana pergerakan dari seorang Chini. Cukup berani untuk memberikan gangguan, satu informasi yang sudah diamankan juga pada akhirnya. Tapi hati-hati, ini Shine udah mulai memberikan tarikannya juga. Dan Falani di early sebenarnya bisa ngasih damage yang cukup kerasa dikala para pemain Bigetron Era belum punya item-item defensif yang mumpuni. Dari segi leveling juga masih belum terlalu banyak. Betul, dan kalau kita melihat kawan-kawan, kenapa ada gangguan nih ya, memang coba untuk diganggu sama seorang Weevil kali ini, tapi udah berhasil diamankan juga. Justru dari seorang Chef yang tidak mendapatkan purple berarti akan menjadi bahaya untuk seorang Weevil karena udah masuk terlalu dalam. Tapi ada Tortoise level 40-an bakal memberikan shine. Dia bisa begitu besar, tidak bisa kemana-mana. First blood by Halo App juga harus didapatkan oleh Bigetron Era. Ya, satu invasi yang akhirnya berhasil dari Bigetron Era di awal game kita, begitu juga dari seorang Shell yang kali ini udah mulai bisa mencicil Nancy, bahkan backupan pun sudah mulai terlihat. Vivian coba untuk mengamankan terlebih dahulu karena gold creepnya. Dan last game performance dari seorang Shell selalu memberikan permainan yang memuaskan banget. Dengan cloudnya kemarin dia bisa dapetin 74% dan damage-nya 135.592. Ini luar biasa banget sih. 6 eliminasi 8 assist. Ini menandakan memang dari seorang Shell nih pakai hero apa aja dia masih mampu banget ya. Betul. Jadi bisa kita bilang benar-benar luar biasa dari potensinya. Total camp by Olimtrade juga udah terlihat terlebih dahulu. Langsung ada penggangguan dari seorang Chef. Coba untuk mendapatkan level 4-nya, namun sedikit sulit. Shine belum ada ke latar. Final flash dari seorang Violet bakal terbuka. Bumekanya masih berhasil selamat. Justru Shine yang kali ini bakal terbakar. Api cemburu dari seorang Weevil yang terus membakar dirinya. Violet hampir saja dirinya tertumbahkan. Untung masih ada satu flick out. Chininya ngambil ke arah final flash. Hampir digeser begitu aja. Bahkan Chef kali ini bakal ditekan habis-habisan. Udah ada hardcore juga. Coba memberikan bala bantuan terhadap seorang Chef. Tapi akhirnya bisa mendapatkan juga ke arah seorang Chini. Ya, malah jadi kerugian untuk seorang Chini. Tapi lihat deh, Fumi di area early game ya. Tadi kita ngeliat dia hampir tumbangkan. Terus presented by Halo App untuk Bigetron Era. Tapi pada akhirnya Fuminya kok bisa kembali lagi, bahkan bisa ngasih pressure yang maksimal sehingga nge-trigger adanya satu flicker dari seorang Violetnya. Dan setelah adanya sedikit keributan di area bottom lane, turtle-nya udah di-secure. Sekarang mungkin bakal bergeser lagi ke area top lane. Dengan adanya Angela di tangan dari seorang Valanir, ini presence-nya bisa kemana aja. Gak cuman melulu ke arah seorang Link aja, tapi banyak nih pilihan-pilihan yang bisa dia ambil. Apalagi kalau misalnya nantinya udah bikin ke arah fleeting time, itu semakin cepat lagi durasi untuk bisa ngebuka ke arah hardguard-nya. Chef terkena damage yang cukup terasa, sakit banget memang damage dari seorang Weevil di level yang ke-7 untuk saat ini. Bedanya udah langsung 2 level loh. Bersama seorang Chef, Violetnya bakal coba untuk dipaksakan lagi. Ada panel yang dibuka, tapi masalahnya damage-nya masih masuk dari seorang Chini. Satu semburan terakhir membuat mau gak mau Violet harus menyerah. Dan begitu juga untuk seorang Valanir yang kali ini udah mulai dikejar lagi. Shine sudah mulai datang memberikan bala bantunya. Efek Revive-nya masuk dan membuat dari seorang Shine ternyata masih bisa selamat. Gak bakal dipaksakan karena ada yang lebih menarik di area top lane sepertinya. Betul, di area top lane kali ini cukup cepat dilakukan perlawanan oleh MBR terhadap seorang Chell, yang ternyata Chell juga masih bisa menjaga posisi. Justru terjebak sama seorang Chini. People-nya datang pakai kok Bunda Valanir harus tumbang di tangan satu teman-teman dari Bigetron. Dan kalau kita melihat last game performance kali ini 6-0-2
KDA yang cukup bagus serta 67% dari participation dan juga 31.000 damage yang diberikan oleh seorang Shine untuk di performa terakhirnya bisa kita bilang benar-benar mengerikan gitu ya. Ya ini dia dari seorang Chidi dan juga dari seorang Chell bakal coba maksain ke arah Fancy Nancy dan hilang sudah satu outer turret, tapi Shine masih dengan kill alternya masih bisa menyelamatkan ke arah Fancy Nancy-nya meskipun ini bakal jadi satu keborosan ya dari segi ultimate yang mau nggak mau harus digunakan, sementara Shine tetap harus tumbang dengan return apart memories dari seorang Shell. Lihat invasi ke arah Purple Buff udah mulai dilakukan. Ini sepertinya mereka bakal ngincar ke arah game cepat. Valanir pun udah mulai terkena damage yang sakit dan satu tetes darah terakhir yang masih bisa selamat. Tipis banget, setipis dompet kita di akhir bulan, benar-benar hampir saja tumbang dari seorang Valanir. Namun kita akan melihat lagi dan lagi di area mid lane yang bakal dipaksa habis-habisan. Shine coba untuk dirasuki, hard squad, TPS of Blade bakal coba dibuka, Seth coba untuk melarikan diri tapi terjebak sama seorang Pipal yang kali ini masih berhasil selamat. Tapi kita melihat dari seorang Chidi ternyata mencuri juga dari altar ya, sehingga dirinya pun cukup aman setelah tadi melakukan pertempuran yang cukup intens dan berhasil untuk keluar dengan cukup aman. Tapi Turtle sekarang sudah mulai hadir kembali. Pipal siap untuk melakukan pengejaran. Datang hampir aja, ya ampun, deg-deg serpelan-pelan bakso ber. Tipis banget ya untuk masih bisa berhasil, tapi tidak untuk seorang Valanir yang sepertinya sekarang harus mengikhlaskan nyawanya untuk saat ini dengan Turn Apart Memories dari seorang Shell yang entah kenapa ini sakit banget, apalagi dia ngebawa killing spree juga, nambahin lagi dari segi movement speed dan juga attack speed dari seorang Shell-nya. Call altar langsung dibuka oleh seorang Shine. Wow, informasi yang begitu mahal ini ngebuat Vivian akan semakin senang seharusnya untuk melakukan pergerakan agresifnya. Seth belum terpantau posisinya seperti dilewatin begitu aja oleh seorang Shell. Mereka nggak sadar adanya seorang Seth, namun ternyata damage-nya masih bisa masuk. The Tempest of Blade, Chidi still survive. Masih ada healing yang diberikan oleh seorang Vivian dari segi belumnya. Ada tabrakan dari seorang Pipal. Hilang sudah 3 pemain MBR Delvin di area bottom lane. Astaga, lagi dan lagi di area bawah terjadi kecelakaan tunggal yang mana kita lihat membuat dari satu orang Fancy Nancy juga tidak akan bisa bertahan. Ini dari Pipal sih benar-benar kacau banget ya, bisa kita bilang. Dengan penggunaan bugsnya bisa melakukan zoning, gaya permainannya pun agresif, gak takut untuk ngadu damage karena punya Tortoise, dan perhitungan yang matang selalu digunakan oleh seorang Pipal. Pipal gak mungkin berani kalau dia gak tahu damage dari Tortoise itu berapa gitu kan, bahkan ditempel terus. Kemudian sadar juga ada seorang Vivian yang siap untuk backup, namun Chef kali ini akan menjadi target kembali. Langsung masuk ke seorang Chidi, menghilang terkena Victify di sana. Sedikit bingung, langsung pusing sendiri dan menghilang langsung dari seorang Chef. Kita akan melihat dari Bigator Era yang sudah memimpin cukup jauh. Bahkan Fancy Nancy tertinggal di area belakang. Bubi Eko bakal dirasuki terlebih dahulu. Fancy Nancy tidak ada kesempatan untuk menyelamatkan nyawanya. Bahkan Valanir menjadi target selanjutnya. Mau kemana Manes? Langsung coba ditikain begitu saja. Dan sudah pasti Valanir akan kembali menjadi boneka kali ini. Wah, agak pusing ya lihatnya sekarang. Bigetron Era agresif banget loh. Meskipun di area mid ini agak susah buat ditembus ya, tapi sekarang dari seorang Shania bakal ditabrak lagi. Efek Terrify-nya masuk dan hilang sudah. Mega kill di tangan seorang Pipal. Wave minion bakal dikawal untuk menembus sampai ke area outer Beto Red Save. Fancy Nancy gak bisa berbuat terlalu banyak, hanya bisa melihat dari kejauhan saja. Dan Shell sudah megang satu Blade of Despair tadi aja tanpa BOD. Kita udah lihat sakit apa, dan lihat satu darah terakhir dari Fancy Nancy ternyata masih bisa menyelamatkan dirinya. Valanir apakah mau coba untuk memaksakan? Ini damage-nya sakit banget dari seorang Chidi. Hilang sudah Valanir dalam sekejap 20 detik lagi sampai Valanir bisa kembali ke dalam lane of death. Tapi ketika dia kembali, ini satu inner turret di area mid yang udah hilang, membuat MBR Delvin gak punya space yang luas lagi untuk melakukan perlawanan. Save jadinya bisa dapetin satu outer turret di area top lane untuk saat ini. Betul, lakuin apa yang bisa dilakuin Zef, karena tadi udah dihajar habis-habisan dari early. Maka dari itu coba untuk melakukan split itu saja untuk sekarang. Gak bakal bisa untuk melakukan team fight. Kenapa? Karena sekarang sekali Tempest of Blade aku yakin bakal ditabrak juga sama si Shield Unity dari seorang Vival. Dan itu jelas akan menjadi masalah yang sangat-sangat berat. Kita melihat kali ini kawan-kawan dari Bigator Era yang sudah memegang kendali, bahkan Lord sudah mulai didapatkan oleh mereka. Mereka akan coba melakukan trial push secara bersamaan, memaksimalkan satu Lord untuk bisa mendapatkan semua objektif turret yang ada dan yang tersisa. Kalau kita melihat dari atomisasi, benar-benar berbanding jauh dari satu sama lain. Kita
kita melihat kali ini dari seorang Vivales sudah megang anti-kiras, kemudian Radia juga, Molten Ensign sudah di tangan ya. Sedangkan Berserker Fury sepatunya aja belum jadi dari seorang chef gitu kan. Jadi agak sedikit sulit untuk ngasih perlawanan. Masih bisa, tapi kita akan lihat kali ini setup seperti apa yang akan dilakukan oleh MBR dan juga Big Gator Era. Oke, Cini udah ngambil ke arah hardcore. Jadi siapapun yang mencoba untuk masuk kali ini bisa banget dibantu dari segi efek healingnya, dari segi efek shocknya ya terutama. Dan sekarang Shine bakal coba untuk maju ke bagian depan. Lihat damage yang udah mulai masuk, udah hilang dalam skill. Chill berhasil melakukan eliminasi dan Fumi Eko mendapatkan hardcore tersebut. Hardcore yang ditunggu-tunggu dari seorang Cini juga. Meskipun versi Nancy sekarang masih bisa selamat, tapi setidaknya udah ada sebuah eliminasi yang cukup mahal ke arah seorang Shine. Kalau Altar masih ada, Shine akan kembali dalam beberapa saat lagi. Tapi untuk satu base rate ini bakal diamankan secara langsung. Violet sempat kebuka untuk Final Search yang menangkap beberapa pemain, tapi lagi-lagi gak ada damage dan kill lagi Child. Eliminasi kelimanya langsung menuju ke arah seorang Violet. Gak ada gangguan lagi yang bisa masuk dan ada fight juga di area yang lain. People bersama seorang Seth. Tapi dengan mobilitas Seth yang memang begitu tinggi, ini jadinya agak sulit ya untuk bisa nge-take down secara langsung. Luar biasa sekali kalau kita lihat kali ini Chef sudah mulai terpantau. Ditungguin mau lari kemana, ada Cini, ada Vival. Langsung TPS of Blade coba untuk bergeser melarikan diri. Tapi masih ada satu flick out. Bahkan Chef masih bisa selamat kali ini. Tapi ada Vivian. Pakai kok mudah langsung menghilang. Padahal hampir aja selamat dengan lagi dan lagi HP yang tipis, setipis kesabaran kita ya. Wah, tipis banget kalau itu ya. Tapi emang susah banget sih untuk bisa menghindari para pemain Big Gator Era yang kali ini mereka galak banget. Baru 11 menit sebenarnya perjalanan dari game kali ini, tapi dua base rate sudah mulai hilang. Paladin sudah mulai menjadi target. Lihat sini di depan banget, efek Tirifanya sakit banget loh. Karena seorang Paladin dan Call Altar yang akan dibuka oleh seorang Cini sekarang membuat dibalaskan lagi juga oleh seorang Shine yang gak mau kalah. Call Altar yang terbuka, tapi ketika tertutup Violet bisa langsung dipulangkan secara langsung oleh Big Gator Era. Menunggu sekarang wave minion selanjutnya di area mid yang sudah ditahan tadi dari seorang save-nya. Ini sedikit memberikan nafas ya untuk MBR Delphine supaya mereka bisa nge-clear terlebih dahulu ke arah wave minion yang ada. Betul, dan kalau kita melihat di sisi atas bakal coba ada Tortoise yang bakal coba dibuka sama seorang Vival. Cini datang bersama dengan seorang Chell yang coba berfokus terhadap objektif yang memang mereka coba dapatkan, yaitu best turret di arah top lane. Berhasil mereka hancurkan. Lord Camp presented by Olimtrade akan kita lihat lagi hadir kembali kali ini dan coba untuk diambil pastinya oleh Big Gator Era yang sekarang udah memiliki keunggulan cukup jauh. 13.000 perbedaan gold yang ada. Jujurly ini bakal jadi sulit banget untuk di menit ke-11 ya. Wah, 13.000 sih jauh banget. Bahkan lihat dari seorang Valencia bisa langsung menjadi satu mangsa yang empuk dari Big Gator Era. Dan Violet gak bisa ngapa-ngapain lagi ketika sudah menjadi target utama. Udah ada mark dari seorang Chow-nya juga. Dan bahkan masih lanjutkan Bumi Echo too strong. Dan damage dari seorang Cine gak bisa dihindarkan. Double kill dari seorang Chow. Save tersisa kali ini. Tapi wave ini dari area bottom lane ini bisa dipaksa oleh seorang Chow pada akhirnya. Dan Seth masih coba ingin bermain-main dengan seorang Vival. Betul, masih bergerak juga kawan-kawan dari area Big Gator Era kali ini yang bakal coba masuk terlebih dahulu dari area bottom lane. Masih ada Call Altar yang bakal coba dibuka. Bumi Eko melakukan zoning base terbuka dengan begitu lebar. Kemenangan ada 1-0 untuk Big Gator